Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Fauzan Andika Pratama, Mahasantri PKU Kabupaten Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar usul fikih yang diampu oleh Kiai Haji Mahjumi SPD. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas yaitu tentang metode istinbat ma'nawiyah maqasid asyariyah. Insya Allah pada pembahasan ini kita hanya membahas secara ringkas dan sederhana. Tapi di sini kita hanya akan membahas tentang kebutuhan seorang faqih untuk mengetahui maqasid asyariyah. Di sini ada 5 poin yang kita ambil dari kitab Maqasid Syar'iyyah Al-Islamiyah karangannya Ibnu Ashur. Di sini sudah ada 5 poin ya, secara ringkas nanti penjelasannya akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah seorang faqih harus memahami lafaz nas melalui bahasa lugha dan kaidah usul fikih. Kemudian yang kedua, seorang faqih harus meneliti dalil yang mungkin saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, harus melalui qiyas. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak ada di nas atau qiyas dengan maqasid asyariyah. Kemudian yang kelima, menerima hukum ta'abbudi. Nanti untuk penjelasan secara tafsilnya akan kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, Ibnu Ashur mengatakan dalam kitabnya, jadi seorang faqih itu harus memahami ucapan-ucapan atau nas-nas syariat dan mengambil makna-makna yang terkandung dalam ucapan tersebut atau nas tersebut, baik berdasarkan penggunaan lughawi maupun berdasarkan pemindahan makna yang telah ditetapkan syariat yang dibantu dengan qawaid-qawaid lafdhiyah yang menjadi alat istidlal atau pengambilan dalil dalam fikih. Dan kebanyakan ini sudah dibahas atau telah dibahas dalam usul fikih. Maka seorang faqih harus bisa memahami teks-teks atau nas-nas secara baik, bisa memahami bahasa Arab karena Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab. Seperti terkadang ada contoh sifat lugawi yaitu as-shalah. As-shalah secara bahasa diartikan doa. Akan tetapi syariat telah memindahkan makna tersebut yaitu as-shalah dalam syariat yang berarti ibadah khusus yang dimulai dengan takbir dan yang diakhiri dengan taslim. Jadi untuk mengetahui perbedaan-perbedaan lafaz-lafaz tersebut, seorang faqih sangat butuh untuk mempelajari ilmu usul fikih di sana agar bisa memahami lafaz-lafaz tertentu seperti am, khos, nasikh, mansukh, mujmal, mubayyan dan lain-lainnya. Dari itu sangat penting untuk mengetahui atau memahami nas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seorang faqih harus mencari atau meneliti apakah ada sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil yang telah tampak bagi seorang mujtahid setelah ia menyempurnakan ijtihadnya dalam memahami makna dalil tersebut. Tujuannya agar ia yakin bahwa dalil tersebut selamat dari penghalang atau pembatal yang bisa merusak maknanya atau menjadikannya gugur. Apabila ia yakin dalil itu tidak memiliki lawan atau ma'arid, maka ia dapat mengamalkannya
Tetapi jika ternyata ada dalil lain yang bertentangan dengannya, maka ia harus meneliti lagi bagaimana cara menggabungkan kedua dalil tersebut atau memilih salah satunya melalui metode tarjih atau penguatan dalil. Jadi seorang mujtahid tidak boleh langsung berhenti pada satu dalil saja. Apabila ia paham arti dalil, ia wajib memeriksa apakah ada dalil lain yang berlawanan. Bisa jadi sebuah hadis tampak memerintahkan sesuatu, tapi ada hadis lain yang melarang hal serupa. Jadi tugas mujtahid meneliti apakah benar dalil itu berlawanan atau hanya kelihatan saja, kemudian mengkompromi atau menggabungkan al-jama' baina dalilain atau menggabungkan kedua dalil. Jika mungkin dipakai dua-duanya, maka bisa dipakai bersamaan kedua dalil tersebut, atau juga dengan metode tarjih, memilih yang lebih kuat. Jika tidak mungkin digabungkan, maka dipilih salah satu berdasarkan kekuatan sanadnya, misal, kemudian kesesuaian dengan maqasid syar'i atau korinah-korinah dengan indikator-indikator yang lain. Itu poin nomor kedua. Kemudian yang ketiga itu mengkiaskan perkara yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas syariat dengan perkara yang ada hukumnya di dalam nas setelah diketahui ilat atau sebab hukum syar'i dengan salah satu cara atau metode penetapan ilat yang dijelaskan dalam usul fikih. Contohnya tentang narkoba. Narkoba tidak dijelaskan dalam nas hukum keharamannya, tapi dia dikiaskan dengan pengharaman khamr karena memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan. Jadi narkotika itu haram karena sama-sama memabukkan. Itu adalah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat yaitu memberikan hukum untuk suatu perbuatan atau suatu kejadian peristiwa yang menimpa manusia, yang dimana peristiwa tersebut tidak ada hukumnya atau tidak ada dalil syariat yang disebutkan secara langsung, dan juga tidak ada suatu kejadian untuk dikiaskan dalam permasalahan tersebut. Jadi ini adalah ijtihad istislahi atau ijtihad al-maslahi, yakni seperti menggali hukum dari pertimbangan maqasid asy-syar'iyyah, yaitu kemaslahatan, ketika nas atau qiyas itu tidak tersedia atau tidak ada. Jadi digunakan dalam masalah-masalah kontemporer yang benar-benar baru yang tidak disebutkan oleh nas dan qiyas. Jadi contoh misalnya seperti hukum asuransi kesehatan. Tidak ada dalam nas, tidak ada qiyas yang kuat. Jadi mujtahid menilai masalah ini dalam kemaslahatan, yaitu hifdzun nafas wa hifdzul mal, ya, perlindungan jiwa dan harta dibandingkan mafsadah atau gharar. Itu dia poin yang keempat. Kemudian poin yang terakhir yaitu menerima sebagian hukum syariat sebagaimana adanya tanpa mengetahui ilah dan hikmah di balik pensyariatan hukum tersebut. Kemudian ia merasa dirinya terbatas dalam memahami kebijaksanaan syariat dan mengakui kelemahan ilmunya di hadapan keluasan hikmah Allah. Jenis ini disebut dengan ta'abbudi, yaitu murni ibadah. Ya, seperti contohnya salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat. Ini enggak ada ilahnya. Ya, ini murni ibadah ta'abbudi. Kemudian juga misal tawaf
7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Ini nggak ada kias, kemudian juga nggak ada maslahah yang bisa dijelaskan, karena ini murni ta'abbudi, murni ibadah yang tidak memiliki ilah dan hikmah, yang benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang faqih itu di sini kesimpulannya seorang faqih harus mengetahui maqasid syariah dalam 5 poin yang sudah kita jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan itu murni dari